Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang statistika. Dan materi statistika ini disampaikan langsung oleh saya, Dede Pahrudin. Perlu diketahui, materi statistika ini materi yang sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum saya menyampaikan materi tentang statistika, kita harus selalu menjaga kesehatan. Kondisi pandemi belum berakhir, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, berjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi kegiatan atau mobilitas, dan selalu memperbanyak berdoa. Baik, aplikasi statistika sering digunakan oleh banyak orang dalam kegiatan nyata sehari-hari. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau kita sebut dengan BPS telah beberapa kali mengadakan sensus baik penduduk, ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil sensus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kependudukan, lapangan kerja, keluarga berencana, pendidikan, sosial maupun RAPBN. Jadi, aplikasi statistika ini digunakan oleh semua pihak, oleh berbagai kegiatan sehingga mudah memetakannya, mudah membaginya, mudah memilah dan memilihnya. Nah, pada materi statistika kita pahami dulu peta konsepnya. Berawal dari masalah otentik atau masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, muncullah statistika. Nah, statistika ini kita akan mempelajari tentang pengumpulan data. Nah, pengumpulan data kita dapatkan dari populasi dan sampel. Nanti apa itu populasi dan apa itu sampel akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Setelah data terkumpul, berikutnya data kita sajikan dalam penyajian data. Nah, penyajian data ini ada 3 model, dengan menggunakan tabel, dengan menggunakan diagram, atau dengan menggunakan grafik. Jadi, dalam penyajian data ini kita bisa menggunakan dengan 3 cara, dengan tabel, dengan diagram, maupun dengan grafik. Setelah data disajikan, berikutnya data kita olah, masuk kepada pengolahan data. Nah, pada pengolahan data ada ukuran pemusatan data, kita sebut dengan rata-rata atau mean, median, dan modus. Nah, mean itu adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Selain ukuran pemusatan data pada pengolahan data, kita juga akan memahami ukuran penyebaran, ada standar deviasi. Selain ada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran, kita juga akan mempelajari ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Jadi ini materi yang akan kita pahami pada materi statistika. Berawal dari masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita sajikan dari mengumpulkan data, menyajikan data sampai kepada mengolah data. Berikutnya, kita bedakan antara statistika dan statistik. Jadi kita harus pahami dulu pengertian statistika dan statistik. Pada umumnya orang belum bisa membedakan antara statistika dan statistik. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Perlu kita pahami bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Itu adalah statistika. Sedangkan untuk statistik itu sendiri adalah datanya, informasi atau himpunan keterangan. Bisa membedakan antara statistika dan statistik? Nah, itulah perbedaan antara statistika dengan statistik. Kalau statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Baik,
Tahapan kegiatan statistika. Nah, ini ada tahapan-tahapan dalam kegiatan statistika. Pertama, kita harus mengumpulkan data dulu. Mengumpulkan data, berikutnya mengolah data. Setelah diolah, disajikan datanya. Setelah disajikan, dianalisa datanya. Dan terakhir disimpulkan atau kita interpretasi data itu. Berikutnya macam-macam statistika. Statistika dalam pengertiannya sebagai ilmu dibedakan menjadi dua. Ada statistika deskriptif dan ada statistika induktif atau kita kenal inferensial. Nah, statistika deskriptif adalah suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisa data. Sedangkan statistika inferensial atau statistika induktif adalah suatu metode mengenai perumusan atau penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan tentang statistik dari hasil analisis data. Itu perbedaan, ada dua macam statistika ditinjau dari ilmu. Ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Berikutnya, kita mengenal juga dalam statistika antara data dan datum. Apa itu bedanya data dengan datum? Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Sedangkan data adalah himpunan keterangan atau informasi atau kumpulan dari beberapa datum atau segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu kejadian. Jadi datum itu keterangannya dikumpulkan menjadi sebuah data. Itulah bedanya antara datum dengan data. Oke, berikutnya syarat-syarat data yang baik. Data itu dikatakan baik, data itu dikatakan bagus ketika memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama objektif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Data dikatakan baik, data dikatakan bagus, data dikatakan akurat ketika dia menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak ada keadaan yang mengada-ngada atau dibuat-buat. Jadi kegiatan data itu harus objektif. Berikutnya, data juga harus relevan, yaitu berkaitan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Di sini penting hal apa yang kita teliti, hal apa yang kita tinjau harus sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Ini syaratnya harus relevan ya. Yang ketiga up to date, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Data harus selalu diperbaharui, data harus selalu diperbaiki. Karena zaman semakin berkembang, kita harus selalu mengupgrade pengetahuan kita sehingga dalam menyajikan data bisa menyajikan data yang baik dan benar. Keempat, syaratnya adalah reliable. Data harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Artinya, data yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang jelas, ya, dan dapat dipercaya saat disajikan kepada publik. Kelima, representatif. Syarat data yang baik yang kelima adalah representatif. Data harus mewakili objek yang diteliti. Artinya data yang kita teliti harus menjadi perwakilan representatif terhadap apa yang kita teliti. Seperti itu. Itu adalah syarat-syarat data yang baik, yang benar, yang betul. Berikutnya, bicara statistik, bicara data tidak terlepas dari populasi dan sampel. Karena tadi kita pengambilan data itu kita ambil dari populasi dan sampel. Nah, populasi itu sendiri apa? Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan kita teliti. Keseluruhan dari objek yang akan kita teliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar kita teliti atau diamati. Jadi populasi semua seluruh yang akan kita teliti, sampel kita ambil contohnya, hanya sebagian dari objek yang benar-benar kita teliti atau kita amati. Itu bedanya antara populasi dan sampel. Saya ulangi sekali lagi, bahwa populasi adalah keseluruhan yang objek yang akan kita teliti, sedangkan sampel adalah sebagian objek. Oke, itu pengertian populasi dan sampel.
Dia ada macam-macam data, karena ketika kita bicara statistika, kita tidak lepas dari yang namanya data. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori, tidak dalam bentuk angka, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Contoh, mutu barang di supermarket X bagus. Nah, itu salah satu contoh data kualitatif, tidak dalam bentuk angka, tapi berbentuk kategori, berbentuk ciri-ciri, berbentuk sifat, menggambarkan dalam bentuk deskripsi. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Contoh, data hasil ulangan matematika kelas 12. Nah, itu memunculkan angka. Jadi, secara sederhana, data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori dan data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Itu data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan cara memperolehnya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data diskrit dan ada data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung banyaknya objek. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Jadi ini berdasarkan cara memperolehnya. Data menurut sebarannya dibagi menjadi tiga. Ada data tunggal, ada data berbobot, dan ada data kelompok. Data tunggal adalah data yang belum tersusun menurut tingkatan tertentu. Data berbobot yaitu data tunggal yang memiliki frekuensi lebih dari satu. Sedangkan data kelompok adalah data yang telah tersusun menurut tingkatan tertentu. Itu data menurut sebarannya. Berikutnya, data berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, baik suatu organisasi maupun perusahaan. Contoh, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik melakukan sensus penduduk tahun 2010. Nah, ini adalah menggunakan data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, baik itu oleh organisasi maupun perusahaan ya. Jadi contohnya pemerintah ketika sensus penduduk DPS ya tahun 2010. Berikutnya data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh instansi atau peneliti lain. Contoh, suatu perusahaan memperoleh data dari laporan yang ada dari BPS. Jadi kalau primer itu langsung oleh peneliti, sedangkan sekunder mengambil data yang ada, yang telah dicatat atau dilaporkan oleh instansi. Itu berdasarkan cara memperoleh